Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Lady Sri Novitasari, SPD SD, calon guru penggerak angkatan 9, kelas 09292A, unit kerja UPT SD Negeri Bakung 1, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. 1. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Bahwa guru mendominasi pembelajaran, teacher concentrates dalam pembelajaran. Saya berceramah, sedangkan siswa duduk diam. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM, yaitu mengutamakan aspek kognitif anak. Padahal di sini saya sering lupa bahwa pendidikan hanya mentransfer ilmu saja, tapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Selanjutnya, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Selanjutnya, siswa pasif dan motivasi belajar siswa rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi siswa itu terlihat lesu dan tidak semangat. Kemudian di saat saya menanyakan kepada anak, apakah ada pertanyaan? Mereka hanya diam saja. Selanjutnya yang terakhir yang menjadi fokus yaitu suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama guru. Berikut video sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru. Siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Mendapatkan 5 kg. Jadi berapa banyak fakir miskin untuk mendapatkan bantuan? 2,5 kg dikalikan berapa? 60. Iya, 150 anak. Nah, ini harus kita kalikan dulu. Berapa? Berapa? Penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif. Soal nomor 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain
yaitu satu, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan untuk sumber belajar anak. Anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Berikutnya, pembelajaran berpusat pada anak atau student centered, yaitu dengan aktivitas pembelajaran berpusat kepada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat proses pembelajaran sehingga mereka dapat berkonstruksi pengetahuannya. Berikutnya, menghargai setiap karakteristik belajar anak. Yang ketiga, saya dapat menghargai setiap karakteristik belajar anak. Anak itu terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran menjadi berwarna. Bagaimana sebagai seorang pamong menuntut anak sesuai kodratnya? Merubah perilaku. 1. Seorang guru mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Yang kedua, dalam pembelajaran seharusnya seorang guru dapat memerdekakan siswa. Salah satu contoh, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga, sebagai seorang pendidik juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Soal ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Selanjutnya, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan saya terapkan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang nomor 2, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk kita terapkan pada anak-anak saat ini. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Di sini saya sebagai seorang guru berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari sesuai dengan kearifan lokal dan budaya setempat. Selanjutnya nomor 3, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila, yaitu konsep merdeka belajar mengajarkan kita di mana seorang pendidik memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif, inovatif dari mereka. Berikutnya nomor 4, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti.
Pembiasaan-pembiasaan baik akan ditekankan kepada siswa. Bagaimana mereka bersikap yang lebih baik. Selanjutnya nomor 5, menerapkan sistem AMONG. Pendidikan yang menuntun bukan menuntut dalam penerapannya di kelas sesuai pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita dapat menerapkan pola asih, asuh, asah. Berikutnya nomor terakhir 6, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran, suasana kelas jadi menyenangkan. Yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah diantaranya. Pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Pendidikan sejatinya adalah menghamba pada sang anak. Demikianlah pemaparan saya tentang koneksi antar materi, pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.